Oke, selamat datang di Invest Go Podcast bersama saya Ros Perwita dan saya mohon maaf ya karena baru membuat podcast lagi ya. Jadi di bulan Maret ini baru 2 podcast yang saya bikin yaitu di awal bulan Maret dan akhir bulan Maret. Ya, jadi saya mohon maaf pada teman-teman yang masih setia, yang masih menunggu podcast dari saya dan semoga teman-teman tidak meninggalkan saya ya. Ya, semoga tetap stay ya. Dan terima kasih pada teman-teman yang masih mau mendengarkan podcast saya, yang masih berinteraksi, masih mencoba menghubungi saya karena di situ biasanya saya jadi tahu nih, oh teman-teman ternyata banyak yang merespon dari podcast yang saya bikin ya. Jadi saya bikin lagi podcast kali ini yang kedua kalinya di bulan Maret ini. Buat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah DM saya ya. Oh ya, bagaimana cara teman-teman pendengar podcast ini yang ingin mengkontak saya ya? Teman-teman bisa DM saya di Instagram saya, Erose Perwita ya. Di situ adalah Instagram saya, Erose Perwita. Kemudian juga teman-teman bisa kunjungi website saya investgo.id ya, investgo.id. Di situ biasanya saya nulis blog ya. Jadi di situ situs blog saya tentang pandangan-pandangan saya mengenai market saat ini dan khususnya untuk mencari kira-kira saham mana yang memiliki potensi multi bagger gitu ya. Jadi silahkan teman-teman kunjungi websitenya dan juga silahkan berkomentar juga. Kemungkinan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar di situ mungkin saya juga akan jawab di podcast berikutnya ya. Oke. Dan di podcast saat ini ya, di podcast kali ini waktu saya membuka market ya, karena saya cenderung biasanya lebih cuek ke market harian ya, karena memang saya time frame-nya panjang, paling tidak setahun, 2 tahun dengan harapan ya cuannya lebih gede, tebel gitu ya, 50-100%. Dan memang ya sesekali saya buka, apalagi kalau biasanya ada berita-berita yang lagi heboh, yang lagi gempar gitu, biasanya ya saya buka lagi market. Dan ternyata memang betul, saat podcast ini diambil tanggal 31 Maret 2021, IHSG drop dan berada di level psikologis ya, ke bawah level psikologis 6.000. Ya artinya ini udah tren turun gitu ya, tren turun dan saat ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya, Mas, apa yang harus kita lakukan? Apakah saatnya beli? Ya kebanyakan teman-teman yang mungkin sudah mengikuti saya sejak lama, ya biasanya akan tanya apakah saat ini adalah saatnya beli gitu ya. Yang pasti bukan saatnya jualan gitu ya. Kalau jualan ya sudah telat gitu. Ya. Dan sebenarnya IHSG, penurunan IHSG ini sudah saya sharekan, sudah saya ceritakan di podcast-podcast sebelumnya ya, terutama waktu IHSG menyentuh level 6.300-an. Ya, level 6.300 berarti level IHSG sama seperti level sebelum adanya COVID. Yang artinya naiknya ini udah kebablasan gitu. Uang ekonomi belum pulih gitu ya. Perusahaan-perusahaan masih mencoba survive. Ekonomi belum jalan, perekonomian masih minus, tapi IHSG seakan-akan sudah pulih. Nah, ini menunjukkan adanya tanda-tanda bubble. Ya, pertama dari situ ya. Kemudian yang kedua yang saat ini fenomena yang terjadi di market global adalah pemulihan ekonomi dari Amerika Serikat yang terlalu cepat, alias lebih cepat dari prediksi. Ya, artinya apa? Ketika ekonomi Amerika Serikat membaik, pulih ya pulih, biasanya di situ akan terjadi inflasi di Amerika, dan ketika terjadi inflasi maka Amerika akan menaikkan suku bunganya dan membuat yield obligasi pemerintahan Amerika itu lebih menarik. Artinya apa? Artinya dengan adanya kenaikan yield obligasi di market Amerika, yaitu menyebabkan dolar-dolar yang tadinya lari ke emerging market itu akan kesedot balik ke Amerika gitu. Ya, alias dolar-dolar itu akan pulang ke kampung halamannya. Dan ketika itu ya sudah biasanya akan terjadi market
crash lagi ya, market crash kecil kalau di sini ya, karena apa namanya fenomena ini yang sering kita dengar sebagai tapering tantrum atau tapering off ya, dimana ketika dolar itu balik ke kampung halamannya ke Amerika, artinya mereka yang memegang rupiah ya, yang memegang saham maupun obligasi di Indonesia ini, dia akan ngejual. Ya, investor-investor asing yang saat ini masih pegang saham, masih pegang bond di Indonesia, dia akan jual bondnya. Kemudian si investor asing ini dapat rupiah. Nah, rupiah ini yang akan dikonversi ke dolar, maka permintaan dolar akan masif, ya akan besar, sehingga menyebabkan dolar ini naik, ya. Kurs dolarnya naik, rupiah melemah. Dan ketika investor asing sudah memegang dolar, ya sudah, dolarnya kembali lagi ke Amerika gitu ya, untuk dibelikan instrumen investasi di sana yang menurut mereka dolar itu adalah safe haven mereka ya, instrumen aman nih. Jadi ibaratnya ketika instrumen aman saja sudah memberikan yield yang bagus, kenapa harus memilih instrumen yang beresiko seperti di emerging market, khususnya seperti di Indonesia gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ini yang menyebabkan IHSG melemah ya. IHSG turun. Kalau kita hitung penurunan IHSG sejak level tertinggi di bulan Maret itu sudah turun 6,5%. Ya, jadi ini fenomena yang luar biasa ya, turun 6,5% dalam 1 bulan kurang ya, 1 bulan kurang, itu penurunan yang menurut saya luar biasa. Apalagi kalau kita hitung posisi highest IHSG di tahun 2021 ini ya, yaitu tepatnya di bulan Januari IHSG sempat menyentuh level 6.500. Dan jika dihitung sampai sekarang maka penurunannya sudah 8%. Ini juga penurunan yang besar. Ya, penurunan yang cukup signifikan. Artinya apa? Artinya ketika penurunan IHSG ini 8%, ada saham-saham yang ada saham-saham yang penurunannya itu jauh lebih tinggi dari IHSG itu sendiri ya. Ini khususnya buat saham-saham yang kemarin sudah naik tinggi gitu. Ya, naik tinggi. Jadi ketika saham naik tinggi-tingginya, level puncak di IHSG saat 6.500 ya, sekarang sudah turun jatuh luar biasa pastinya ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu fenomenanya ya. Jadi dari IHSG yang turun sampai 6,5% dalam 1 bulan kurang atau 8% sejak highest-nya di bulan Januari kemarin, rupiah yang melemah. Ya, jadi kemarin ketika IHSG naik di puncaknya di level 6.500, rupiah pernah menyentuh di level 13.800 dan sekarang rupiah sudah melemah di level 14.400. Artinya apa? Ya sudah, itu antara rupiah ya, antara market forex ya, dolar rupiah dan juga IHSG itu memang sinkron. Ya, ketika dolar naik ya biasanya IHSG turun. Nah, kemarin ketika dolarnya naik, IHSG belum turun nih. Nah, ini sebenarnya tinggal menunggu waktu saja. Untuk akhirnya IHSG ini juga akan ikut turun. Dan kejadian beberapa hari ini. Oke. Ya, dan itu adalah fenomena yang terjadi di akhir bulan Maret ini ya, di mana sebenarnya ini sebenarnya biasanya di bulan Maret ini saat IHSG sedang bagus-bagusnya. Kenapa? Karena banyak emiten membagikan dividen. Dan ini juga salah satu sentimen negatif juga, karena di bulan Maret tahun 2021 ini rata-rata emiten membagikan dividen kecil gitu. Kenapa? Karena laba yang dihasilkan tahun 2020 kemarin juga kecil gitu ya. Dan akhirnya banyak pertanyaan ke saya, Mas, apakah saat ini adalah saat beli? Ya, oke. Nah, sebelum kita bahas mengenai apakah saat ini saatnya untuk beli saham ya, saya pengen cerita sekilas ya. Kebetulan dulu saya juga pernah kerja di institusi perbankan, di mana saya juga salah satu pelaku untuk pelelangan SUN, surat utang negara. Ini juga saya cerita sedikit mengenai fenomena yang terjadi di market Indonesia saat ini ya. Jadi biasanya pemerintahnya dia akan melelang obligasi ya, SUN, surat utang negara ya. Itu biasanya hari Selasa. Ya, hari Selasa dengan target penyerapan dana itu sekitar 25 sampai 40 triliun per minggu. Ya, jadi bayangkan setiap minggunya pemerintah itu selalu menerbitkan surat utang dan harapannya selalu ada yang menyerap.
Nah, kemarin tanggal 30 Maret 2021 kemarin ya, saya baca berita dengan indikasi ya, dengan target penyerapan surat utang negara antara 30 triliun, ternyata yang terserap hanya 4,5 triliun saja, dan ini adalah penyerapan terkecil sejak 2015. Oke, sorry. Nah, ini penyerapan terkecil teman-teman. Artinya apa? Artinya surat utang pemerintah saat ini nggak laku gitu. Ya, nggak laku, nggak ada yang mau beli. Kenapa nggak ada yang mau beli ya? Karena tadi investor asingnya lagi pada lari, lagi pada keluar balik lagi ke Amerika gitu. Dan apalagi kalau kita lihat porsi ya, porsi kepemilikan surat utang negara di Indonesia ini menurut saya tidak sehat. Ya, tidak sehat. Yang pertama, kepemilikan asing di bawah 30%. Ya, sebenarnya kepemilikan asing di bawah 30% ini sebenarnya bagus ya. Bagus kenapa? Karena kita bangga ternyata 70% pemilik surat utang negara kita ya ini investor domestik sendiri. Nah, cuman masalahnya Bank Indonesia itu memiliki porsi di atas 25% kalau nggak salah ya, atau kurang lebih sekitar 25%. Ya, jadi bayangkan teman-teman sekalian ya, dari 100% surat utang pemerintah yang diterbitkan selama ini, yang dimiliki Bank Indonesia itu 25%. Artinya apa? Artinya pemerintah atau artinya likuiditas di market saat ini itu sedang nggak ada. Akhirnya pemerintah mau nggak mau dia meminjam uang dari Bank Indonesia yang kemarin kita kenal dengan burden sharing kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek lagi. Intinya adalah Bank Indonesia harus turun tangan untuk membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Nah, padahal kita tahu ya Bank Indonesia ini duitnya dari mana? Apakah ngeprint duit ya, cetak duit? Kalau cetak duit iya, tapi bukan ngeprint duit ya. Tapi Bank Indonesia ini memakai dana dari setoran bank-bank nasional gitu. Ujung-ujungnya ya memakai uang-uang kita juga gitu. Ya, jadi masyarakat kita kan mau nggak mau ini sudah tergantung dengan bank gitu kan. Kita nyimpan duit di bank. Nah, Bank Indonesia mewajibkan 6,5% dari total dana pihak ketiga itu harus disimpan di BI dan nggak diapa-apain. Ya, kalau nggak salah aturannya 6,5%, dulu 8% waktu saya masih kerja. Sekarang kalau nggak salah turun jadi 6,5%. Berarti bayangkan ya, dari sekitar 8.000 triliun simpanan orang Indonesia di bank seluruh Indonesia ini, 6,5%-nya itu harus disimpan di BI dan nggak diapa-apain. Itulah yang menjadi duitnya Bank Indonesia yang digunakan untuk membeli surat utang dari pemerintah gitu. Ya, dan ini berarti ada cadangan likuiditas yang terpakai juga untuk menambal kekurangan duit ke pemerintah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Artinya apa? Artinya sekarang likuiditas ini kering. Apalagi bank saat ini di tahun 2021 ini kalau saya baca berita, bank-bank nasional terutama bank BUMN sudah diwajibkan untuk mulai menyalurkan kreditnya lagi. Ya, jadi tahun 2020 kemarin bank ini tidak bisa atau mengerem penyaluran kredit. Kenapa? Karena ya banyak nasabah istilahnya tidak bisa membayar hutang gitu ya. Nasabah mengajukan intinya kreditnya jadi macet gitulah ya. Saya lupa ya, sorry. Intinya kreditnya jadi macet. Karena banyak kredit macet, akhirnya bank memberikan fasilitas berupa penambahan jatuh tempo ya, penambahan waktu untuk pembayaran ya kemarin ya. Berarti ada duit bank yang numpuk nih. Nah, akhirnya uang yang numpuk di bank ini dilarikan kemana gitu. Akhirnya dilarikan ke surat utang pemerintah ya. Jadi membeli obligasi pemerintah. Nah, makanya kalau kita lihat juga komposisi pemegang surat utang negara ya, surat utang negara di Indonesia ini terbanyak ya bank nasional gitu. Ya, dan sekarang bank diwajibkan untuk menyalurkan kredit kembali. Artinya apa? Artinya ya sedikit demi sedikit kepemilikan obligasi pemerintah ini juga berkurang gitu. Ya, artinya apa? Ya artinya likuiditasnya semakin kering. Nah, ini juga tidak bagus ya buat market saham, artinya masih ada potensi penurunan IHSG ke depannya. Ya, dan ini juga yang membuat saham-saham sejuta umat ini juga turun signifikan. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan kita flashback di bulan Januari kemarin ya, kita lihat ya saham-saham
yang naiknya sangat kenceng ya. Salah satu contoh ya, saham sejuta umat salah satunya adalah saham Antam. Ya, saya yakin teman-teman juga nggak ketinggalan dengan fenomena Antam di bulan Januari kemarin ya, yang katanya sempat akan menembus level 4.000 gitu. Ya kalau saya dari dulu memang nggak senang dengan saham Antam ya, bukan perusahaan Antam ya, tapi saham Antamnya. Kenapa? Karena kemahalan gitu ya, jadi saya nggak beli gitu. Ya, dan kalau kita lihat saham Antam di bulan Maret ini saja sudah turun 26% dari level tertingginya. Apalagi kalau kita hitung sejak level tertinggi tahun 2021, Antam turun 37%. Dan kayaknya akan turun lagi gitu ya. Ya, jadi siap-siap yang kemarin yang beli Antam di puncak ini ya sudah kemungkinan untuk baliknya ke BEP ini sedikit susah gitu ya. Karena penurunannya sudah sangat dalam. Kemudian selain Antam ya juga saham sejuta umat lainnya yaitu BRIS ya, Bank Rakyat Indonesia Syariah ya, yang dimana sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia. Di bulan Maret ini saja sudah turun 24% sejak level tertingginya. Ya, dari level sekitar 2.900 ke sekarang di 2.200-an. Apalagi kalau kita menghitung highest-nya ya di bulan Januari kemarin, di mana BRIS itu berada di level 3.980. Artinya kita hitung dari level tertinggi di bulan Januari kemarin sampai sekarang penurunannya sudah 43%. Ya, jadi sudah sangat tinggi sekali, hampir 50% penurunan saham BRIS hanya dalam waktu 3 bulan kurang. Ya, 2 bulan lebih sedikit. Ya. Di samping itu ya, saham sejuta umat lainnya yaitu saham-saham infrastruktur yang kemarin terkenal dengan saham SWF. Ya, kalau mau saya sebutkan satu persatu, yang pertama ada Waskita Karya yang dimana bulan Maret ini saja sudah turun 28%, dan kalau kita hitung sejak highest di bulan Januari penurunannya sudah 46%. Wika juga demikian ya, Wijaya Karya turun 20% di bulan Maret ini saja, atau turun 38% sejak highest-nya di bulan Januari kemarin. Adikarya juga turun bahkan penurunannya paling besar 50% sejak posisi highest di bulan Januari kemarin. Ya, artinya saham-saham yang kemarin terbang di bulan Januari ya sekarang sudah drop lagi gitu. Ya, jadi ibaratnya ya penurunan IHSG ini salah satunya karena saham-saham sejuta umat ini yang terbangnya juga sudah kebablasan gitu. Nah, maka penting sekali teman-teman sekalian ya, penting sekali menurut saya. Saya yakin pendengar podcast kali ini banyak yang belum full time trader ya. Saya sendiri pun sampai sekarang juga tidak full time trader. Saya menempatkan saham ini hanya sebagai instrumen investasi. Maka kalau kita bicara mengenai investasi ya, kita bicaranya biasanya jangka panjang. Ya, dan kalau kita bicara jangka panjang, kita harus kita biasanya tidak sempat melihat market setiap hari ya, khususnya bagi kita yang punya kesibukan lain di luar hanya memantengin monitor saham saja, pasti kita nggak sempat nih harus ngecek perharinya. Ya, harus ngecek per hari kira-kira hari ini turun atau naik, beli atau jual. Saya yakin nggak sempat, dan saya yakin semua mayoritas pemain bursa ini tipe yang tidak full time trading ya. Ini khusus untuk investor retail ya. Kalau institusi ya kerjaan mereka gitu. Nah, maka penting sekali teman-teman sekalian, penting sekali buat kita itu mengetahui harga wajar saham. Dan jangan beli kalau memang harganya sudah di atas harga wajarnya gitu ya. Ini sangat penting sekali ya. Ini untuk mencegah penurunan yang sangat dalam ya, seperti saham-saham sejuta umat ini yang penurunannya hampir 50% dalam waktu 3 bulan kurang. Ya, jadi sangat penting sekali kita menghitung valuasi harga wajar sahamnya. Nah, oke, selanjutnya Mas Eros, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Mas, berarti nih kira-kira sekarang apakah saat yang tepat untuk membeli gitu? Ya. Apakah ini sudah bottomnya? Mungkin kira-kira pertanyaan detailnya seperti itu ya. Kalau kita yakin bahwa ini sudah bottom, berarti kita siap-siap untuk beli gitu. Kira-kira seperti itu kan. Nah, kalau saya berkeyakinan masih ada
peluang untuk turun lagi ya, karena kalau kita melihat fenomena pemulihan ekonomi yang sangat cepat ini di luar prediksi ini, maka ujung-ujungnya besok di FOMC-nya ya, atau rapat Dewan Gubernurnya The Fed nanti. Apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau tidak? Ya, kalau The Fed menaikkan suku bunga, ya sudah, ini fenomena tahun 2015 akan kejadian lagi di mana benar-benar nanti dolar ya, sisa-sisa dolar ini akan kesedot, ketarik semua ke Amerika yang menyebabkan market crash lagi. Ya, menyebabkan IHSG akan turun lagi, ya, saham-saham akan bertumbangan lagi. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau misalkan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga, ya kemungkinan market akan rebound, kemungkinan ya. Dan saya intinya apa? Intinya saya masih berkeyakinan market akan turun lagi, tetapi saya tidak tahu bottomnya di berapa. Dan saya juga malas untuk meramal kira-kira bottomnya berapa. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah saatnya beli? Buat saya, kalau misalkan kita masih punya ruang untuk beli, ya artinya cash kita masih tebal, ya kita bisa beli secara dicicil. Itu lebih baik ya. Beli bertahap itu lebih baik. Ya, kalau misalkan kita masih belum punya, kita sudah nggak punya ruang buat beli saham, ya sudah nggak usah beli dulu gitu. Ya, jadi paling tidak kita masih punya cash minimal 20% itu punya dulu. Ya, di atas 20% misalkan Anda masih pegang 40% cash gitu ya, atau 50% cash, ya beli sedikit dulu itu oke gitu ya. Tapi kalau sudah 20% ya ini sudah mepet banget, sebaiknya nggak perlu beli dulu gitu. Nah, oke, ini bagi yang teman-teman masih punya cash, bagaimana yang sudah kadung beli saham di harga tinggi. Ya, apakah harus cut loss? Nah, saya selalu juga istilahnya selain sharing ke teman-teman sekalian ya, saya juga biasanya menerapkan juga ke diri saya ya, karena 70% tabungan saya itu ada di saham ya. Jadi saya pun juga akan sangat berhati-hati untuk beli saham, karena yang pertama buat saya yang terpenting adalah keamanan investasi, yang kedua baru cari pertumbuhan. Ya, jadi kalau misalkan ya saya sudah membeli saham sudah kemahalan, apa yang akan saya lakukan? Ya, saya akan lihat dulu apakah saham ini punya potensi untuk turn around ya, artinya ada pembalikan kinerja tahun ini atau tidak. Ya, jadi misalkan tahun 2020 kemarin perusahaan rugi atau labanya turun signifikan. Nah, tahun 2021 ini ada peluang nggak untuk berbalik arah dari yang tadinya minus menjadi laba, atau dari labanya kecil menjadi labanya besar. Artinya ada peluang untuk mencetak kinerja positif secara signifikan atau enggak. Itu dulu. Kalau misalkan ada potensi demikian ya, potensi seperti itu, potensi berbalik arah kinerjanya secara signifikan, saya akan hold dan saya akan averaging down untuk saham ini. Ya, jadi saya akan hold dan akan averaging down untuk saham ini. Nah, itu yang pertama ya. Nah, mungkin pertanyaan kedua, Mas, gimana kalau saham yang saya miliki ini saham bukan saham gorengan, tapi intinya saham-saham sejuta umat tadi, ibaratnya sudah kadung nih, saya belinya sudah di kemahalan. Apa yang akan saya lakukan? Saya juga tetap akan hold, nggak akan jual sekarang. Jualnya kapan? Nanti kalau market naik lagi gitu. Ya, karena kalau kita jual sekarang ya sebenarnya sekarang ini bukan saatnya jualan gitu ya, tapi saatnya untuk beli gitu. Jadi kebalik kalau kita jualan sekarang. Ya, jadi saya akan hold dulu, karena ibaratnya kita sudah hujan nih. Hujan nggak bawa payung, nggak bawa mantel ya, udah kehujanan deras di jalan gitu. Ya, apakah kita akan diam saja? Ya nggak usah, kita tetap aja jalan gitu, tetap aja pulang ke rumah gitu. Cuman ya nggak usah lepas baju di tengah jalan kan gitu ya, artinya nggak usah jualan sekarang gitu. Kita lanjut pulang saja ya, artinya kita hold saja, nunggu sampai market naik dulu. Ya, saat market naik, saat market euforia, barulah di situ kita beres-beres portofolio. Itu kalau saya ya, itu pengalaman saya waktu saya pernah beli saham yang sudah kemahalan. Ya, jadi saya beres-beresnya saat ya marketnya pulih lagi, saat euforia lagi. Ya, disitulah saatnya saya baru cut loss ya. Jadi cut loss saya itu saat marketnya bagus,
bukan saat marketnya buruk seperti sekarang. Ya, itu kalau saya ya, kalau saya. Nah, itu mengenai yang pertama tadi ya, punya saham bagus, yang kedua apa namanya, sahamnya jelek, yang ketiga bagaimana kalau saham gorengan. Ya kalau saham gorengan sih ya sudah ngomong bisa keluar kalau saya gitu ya, dan besok-besok lagi nggak usah beli gorengan lagi, karena kalau yang namanya gorengan nih saat marketnya bullish, ya bullish pun ya kadang kita nggak bisa berharap apakah saham gorengan ini akan naik atau tidak gitu ya. Jadi itu mengenai tipsnya ya, tipsnya bagaimana menghadapi market seperti ini. Mas, bagaimana kalau saya sudah nggak punya cash lagi? Ya sudah, kita liburan dulu gitu ya. Kita nggak perlu lihat market lagi, nggak perlu pusing lagi. Kita lanjutkan hidup gitu ya. Kita tetap kerja seperti biasa. Ya, nah, oke ya, kira-kira itu teman-teman sekalian podcast kali ini ya. Semoga bermanfaat ya podcast ini. Besok ya, podcast selanjutnya kita akan coba bahas lagi saham-saham apa yang punya potensi untuk turn around di tahun ini ya. Untuk berbalik arah di tahun 2021 ini, yang diharapkan kita bisa saham-saham tersebut ya bisa mencetak multi bagger di tahun 2021 ini ya. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Tunggu podcast saya selanjutnya dan salam passive income.